Salam sejahtera, para penjelajah rahasia alam dan kearifan kuno. Selamat datang di saluran ini, tempat kita membuka tirai waktu untuk menyingkap selubung misteri yang menyelimuti hari-hari kita. Hari ini, 4 September, bukanlah sekadar tanggal biasa dalam kalender. Ia adalah simpul energi, titik di mana alam semesta berbisik lebih lantang dan jejak leluhur terasa lebih dekat. Ini adalah hari di mana kepekaan batin diasah, dan setiap tindakan kita, setiap pikiran, memiliki resonansi yang lebih dalam dari yang kita duga. Berhati-hatilah, sebab pada hari-hari seperti ini, garis antara dunia nyata dan alam gaib menipis, membawa serta peluang untuk berkah yang melimpah, namun juga peringatan yang tak boleh diabaikan. 4 September. Sebuah tanggal yang mungkin luput dari perhatian kalender resmi, namun dalam denyut nadi tradisi kuno Nusantara, ia menempati posisi yang unik. Ia jatuh di antara fase bulan seperempat pertama dan bulan purnama, sebuah periode transisi yang oleh para leluhur kita dipandang sakral. Fase bulan membesar ini bukan hanya pergerakan kosmis, melainkan sebuah metafora hidup. Pertumbuhan, akumulasi energi, dan persiapan menuju puncak. Ia adalah saat yang tepat untuk menanamkan niat, memurnikan diri, dan membuka hati bagi petunjuk yang datang dari dimensi lain. Kekuatan alam raya yang kian membesar seiring terangnya bulan, disebut-sebut mampu mempercepat manifestasi doa dan ritual, namun juga memperkuat dampak dari setiap pelanggaran. Dalam konteks spiritual dan keagamaan di Indonesia, yang kaya akan sinkretisme dan kearifan lokal, tanggal seperti 4 September ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan energi alam. Meski tidak ada perayaan keagamaan besar yang jatuh tepat pada tanggal ini, esensinya terangkum dalam praktik-praktik spiritual yang merujuk pada siklus bulan dan alam. Di beberapa tradisi kejawen, misalnya, fase bulan membesar adalah waktu yang baik untuk tirakat atau laku prihatin, memohon keberkahan, keselamatan, dan ketenangan batin. Sementara itu, dalam keyakinan yang berakar pada animisme dan dinamisme, yang masih lestari di banyak komunitas, periode ini dipandang sebagai saat di mana roh-roh leluhur dan entitas alam lebih aktif, lebih mudah dihubungi, dan lebih peka terhadap persembahan atau tindakan manusia. Mereka dipercaya dapat memberikan pulung, berkah, atau pamali, peringatan, melalui berbagai tanda. Manusia dianjurkan untuk lebih khusyuk dalam berdoa, bermeditasi, atau melakukan ritual pemurnian, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk keharmonisan alam semesta dan komunitas. Kita memohon rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, keharmonisan dalam keluarga, hingga petunjuk dalam menemukan jodoh atau solusi atas masalah pelik. Intinya, 4 September adalah hari di mana kita diajak untuk menyelaraskan diri dengan alam, menghormati yang tak terlihat, dan memohon keberkahan dari Sang Pencipta dalam segala manifestasinya. Ribuan tahun yang lalu, di negeri-negeri Nusantara yang hijau dan subur, sebelum kalender modern dikenal, leluhur kita hidup dalam pelukan erat alam. Mereka adalah para pengamat langit yang ulung, pembaca bintang, dan pendengar bisikan angin. Di antara semua benda langit, bulan adalah penuntun utama mereka, sebuah cermin kosmis yang merefleksikan irama kehidupan di bumi. Mereka tahu, betul-betul tahu, bahwa setiap fase bulan memiliki denyut nadi spiritualnya sendiri, energi yang dapat diunduh atau justru harus dihindari. Bagi mereka, bulan bukanlah sekadar satelit dingin yang mengitari bumi. Bulan adalah dewi malam yang agung, sang rembulan yang bersinar lembut, pembawa pesan dari dunia atas, penjaga rahasia-rahasia alam semesta. Setiap malam, ia menari di langit, mengubah bentuknya, dan dalam setiap perubahan itu terdapat makna, sebuah pelajaran, sebuah takdir. Ada sebuah legenda kuno yang sering diceritakan di tepi sungai dan di bawah rindangnya pohon beringin. Alkisah pada zaman dahulu kala,
Hiduplah seorang ratu bulan yang berwajah pucat, namun memancarkan aura kebijaksanaan yang tak terhingga. Ia memiliki seorang putra, Sang Surya, yang gagah perkasa. Namun sebelum Sang Surya mampu menampakkan kekuatannya sepenuhnya, ia harus melewati fase pertumbuhan, ditempa dalam rahim malam yang dijaga ketat oleh ibunya, Sang Ratu Bulan. Ratu Bulan tidak hanya menjaga putranya, tetapi juga membagikan energinya kepada seluruh makhluk di bumi. Ketika bulan mulai tumbuh dari sabit tipis menjadi bumbulan purnama yang megah, fase yang kita sebut bulan membesar atau menuju purnama, Ratu Bulan dikatakan membuka sebagian kecil dari pintu langit. Dari celah ini, energi kehidupan yang murni atau prana semesta mengalir deras ke bumi. Ini adalah saat di mana benih yang ditanam akan tumbuh lebih cepat, air menjadi lebih berkhasiat, dan doa-doa manusia akan terdengar lebih jelas oleh para dewa dan roh leluhur. Namun, pintu langit yang terbuka itu tidak hanya membawa berkah. Ia juga menjadi jalur bagi entitas-entitas dari alam lain untuk melintasi batas, baik yang baik maupun yang jahat. Maka dari itu, pada fase bulan membesar, leluhur kita akan lebih waspada. Mereka akan melakukan ritual-ritual pemurnian untuk membersihkan diri dan lingkungan mereka dari energi negatif yang mungkin menyusup. Mereka akan menyiapkan persembahan terbaik, sesajen yang disusun rapi dengan bunga-bunga harum dan makanan tradisional sebagai tanda penghormatan kepada roh-roh pelindung dan leluhur yang diyakini masih menjaga. Para tetua desa akan berkumpul, mengamati langit, membaca perubahan arah angin, dan mendengarkan suara-suara malam yang tak biasa. Mereka akan mencari tanda-tanda dari alam. Jika bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, itu adalah pertanda baik, janji akan panen yang melimpah atau kemakmuran yang akan datang. Jika ada gerhana kecil yang tak terduga, meski hanya sepintas, itu bisa menjadi peringatan akan bencana atau perubahan besar yang membutuhkan kewaspadaan. Legenda ini mengajarkan kita tentang siklus, tentang bagaimana kehidupan di bumi terhubung erat dengan tarian kosmik di atas sana, bahwa setiap pertumbuhan, setiap fase bulan membesar adalah anugerah sekaligus tanggung jawab, sebuah waktu untuk bertumbuh, namun juga untuk menjaga keseimbangan dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Pada 4 September ini, kita merasakan gema dari kearifan kuno itu, bisikan dari Ratu Bulan yang masih menjaga pintu langit, menuntut kita untuk merenung, membersihkan diri, dan bersiap menyambut berkah, sekaligus menghadapi misteri yang tersingkap. Tanda-tanda takdir. Membaca bisikan alam dan diri sendiri. Pada hari yang energinya mulai memuncak seperti 4 September ini, alam dan bawah sadar kita seolah ingin menyampaikan pesan-pesan penting. Mereka berbicara melalui berbagai tanda yang jika kita peka, bisa menjadi petunjuk berharga. 1. Pertanda alam dan cuaca. Langit mendung, tapi tidak hujan. Jika pada pagi hari langit tampak mendung tebal, namun tidak ada hujan turun hingga siang, ini diyakini sebagai pertanda akan ada berat yang ditanggung. Bisa jadi tantangan dalam pekerjaan atau hubungan yang membutuhkan kesabaran ekstra. Leluhur percaya, alam menahan airnya karena bumi sedang menahan napas dari sesuatu yang besar. Angin berhembus dari arah tak biasa. Jika angin berhembus kencang dari arah yang tidak lazim pada musimnya, ini bisa menjadi isyarat akan perubahan mendadak. Bisa jadi perubahan nasib, baik atau buruk, atau kedatangan tamu tak terduga yang membawa kabar penting. Perhatikan arah datangnya angin. Kehilangan barang kecil yang sering digunakan. Jika Anda kehilangan barang kecil yang sering Anda gunakan, seperti kunci, pulpen atau sisir, dan menemukannya kembali di tempat yang tidak semestinya, ini adalah isyarat bahwa Anda perlu memeriksa kembali keputusan penting yang baru saja Anda buat. Mungkin ada detail yang terlewat atau perlu dipertimbangkan ulang. Mimpi di malam 4 September, jendela ke alam bawah sadar.
Mimpi pada malam ini memiliki kekuatan profetik yang lebih tajam. Perhatikan setiap detailnya. Melihat air jernih mengalir. Simbol pembersihan, penyembuhan dan rezeki yang lancar. Jika airnya keruh, waspadai rintangan emosional atau masalah kesehatan. Bertemu leluhur yang telah wafat. Ini adalah kunjungan spiritual. Dengarkan pesan yang mereka sampaikan, bahkan jika hanya berupa perasaan atau pandangan. Mereka mungkin datang untuk memberi restu, peringatan, atau petunjuk. Jika mereka tersenyum, itu pertanda baik. Jika tampak sedih atau marah, mungkin ada janji atau tugas yang belum Anda penuhi. Terbang di udara, mengindikasikan kebebasan, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan tinggi. Semakin tinggi Anda terbang, semakin besar pencapaian yang akan diraih. Namun, jika Anda jatuh, ini bisa menjadi peringatan akan kerugian atau kegagalan yang mungkin terjadi. Melihat ular seringkali melambangkan transformasi, kebijaksanaan, atau musuh tersembunyi. Ular yang jinak berarti datangnya kebijaksanaan atau penyembuhan. Ular yang menyerang bisa berarti ada konflik atau pengkhianatan di sekitar Anda. Berada di hutan lebat, melambangkan eksplorasi diri, pencarian makna, atau kebutuhan untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah. Jika Anda merasa tersesat, Anda mungkin sedang menghadapi kebingungan dalam hidup nyata. Jika Anda menemukan jalan keluar, Anda akan menemukan solusi. Yang lahir pada 4 September, pembawa keseimbangan dan intuisi. Individu yang lahir pada 4 September, di bawah pengaruh fase bulan yang sedang membesar, seringkali dianugerahi karakter unik. Mereka adalah pribadi yang intuitif, peka terhadap energi di sekitar mereka, dan memiliki naluri kuat terhadap keadilan dan keseimbangan. Mereka cenderung menjadi pendengar yang baik, mediator yang ulung, dan memiliki kemampuan alami untuk memahami nuansa emosi orang lain. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan adaptasi dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan berbagai ide dan manusia. Namun, mereka juga rentan terhadap overthinking dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Mereka harus belajar untuk melindungi energi mereka sendiri dan percaya pada intuisi mereka yang mendalam. Takdir mereka seringkali membawa mereka pada peran sebagai penasehat, seniman, atau pemimpin yang membawa harmoni. Makna nama dan esensi diri. Dalam budaya Nusantara, nama bukan sekadar label, melainkan doa, harapan, dan esensi diri. Pada hari yang penuh energi spiritual ini, mereka yang menyandang nama-nama yang bermakna cahaya, pertumbuhan, kebijaksanaan, atau keseimbangan, dipercaya memiliki resonansi yang lebih kuat dengan energi hari itu. Contohnya, nama Ananta yang berarti tak terbatas, Purnama yang berarti bulan penuh, Saraswati yang berarti kebijaksanaan, atau Nadiem yang berarti sahabat. Nama-nama ini dipercaya akan memberikan perlindungan dan membimbing pemiliknya menuju takdir yang positif, selaras dengan pertumbuhan dan pencerahan yang disimbolkan oleh bulan yang membesar. Perenungan terhadap makna nama sendiri pada hari ini bisa membuka pemahaman baru tentang tujuan hidup kita. Tradisi dan ritual menyelaraskan diri dengan kekuatan alam. Pada 4 September ini, ada beberapa tradisi dan ritual yang sangat dianjurkan untuk dilakukan guna menarik berkah, membersihkan diri, dan menjaga keseimbangan spiritual. Mandi bunga, 7 rupa, pembersihan diri dan aura. Tujuan: membersihkan energi negatif, membuka aura positif, menarik keberuntungan, dan menyegarkan jiwa raga. Yang dibutuhkan: 7 jenis bunga dengan warna dan aroma berbeda, misalnya melati, mawar, kenanga, kamboja, sedap malam, kantil, dahlia. Air bersih, sebaiknya air sumur atau mata air jika memungkinkan, ember atau bak mandi. Kapan dan bagaimana?
Lakukan saat matahari mulai terbenam, sekitar pukul 18.19 atau sebelum fajar menyingsing. Campurkan bunga-bunga ke dalam air di ember. Mandilah seperti biasa. Lalu pada bilasan terakhir, siramkan air bunga ini dari kepala hingga ujung kaki sambil memohon dalam hati. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sucikanlah diriku dari segala kotoran lahir dan batin. Bukalah jalan rezekiku dan jauhkanlah aku dari segala mara bahaya. Setelah ritual, jangan langsung mengeringkan diri dengan handuk. Biarkan air bunga meresap ke dalam kulit. Bunga yang tersisa dapat dibuang ke tanah atau di bawah pohon sebagai bentuk pengembalian ke alam. 2. Persembahan sederhana, menghormati leluhur dan alam gaib. Tujuan: menghormati roh leluhur dan entitas tak kasat mata, memohon restu dan perlindungan, serta menjaga harmoni antara manusia dan alam gaib. Yang dibutuhkan: nasi putih secukupnya, lebih baik nasi kuning, lauk pauk sederhana, tempe, tahu, telur, ikan asin, jajanan pasar, misalnya klepon, onde-onde, lupis, air putih dalam gelas, bunga setaman, dan beberapa batang dupa atau kemenyan. Kapan dan bagaimana? Siapkan persembahan di nampan bersih. Letakkan di tempat yang biasa digunakan untuk berdoa atau di pojok rumah yang tenang. Nyalakan dupa kemenyan. Berdoalah dengan khusyuk, sampaikan permohonan dan terima kasih kepada Tuhan, para leluhur dan penjaga tempat itu. Ucapkan, wahai para leluhur yang kami hormati, wahai penjaga tempat ini, terimalah persembahan kami yang tulus. Lindungilah kami, berikanlah kami berkah, dan jauhkanlah kami dari segala malapetaka. Setelah ritual, diamkan persembahan selama beberapa waktu, misalnya 30 menit hingga 1 jam. Beberapa bagian dari persembahan, misalnya sedikit nasi dan lauk, dapat dibuang di bawah pohon atau di persimpangan jalan sebagai bentuk sedekah kepada alam. Sisanya boleh dimakan sebagai bentuk ngalap berkah atau mencari keberkahan. 3. Meditasi penyelarasan energi. Bulan, membuka intuisi. Tujuan: menghubungkan diri dengan energi bulan yang membesar, menajamkan intuisi, dan menenangkan pikiran. Yang dibutuhkan: tempat yang tenang dan gelap, lilin putih, opsional, posisi duduk yang nyaman. Kapan dan bagaimana? Lakukan pada malam hari, sekitar pukul 21 hingga tengah malam, saat bulan sudah tampak jelas di langit. Jika tidak mendung, duduklah dengan nyaman. Nyalakan lilin jika mau. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Rasakan energi dingin dan tenang dari bulan merasuki tubuh Anda. Visualisasikan cahaya bulan memenuhi diri Anda, membersihkan setiap sudut hati dan pikiran. Rasakan ketenangan dan pencerahan. Ajukan pertanyaan dalam hati jika ada yang ingin Anda ketahui. Setelah ritual, jangan langsung beranjak atau berbicara. Tetaplah dalam posisi tenang selama beberapa saat. Biarkan pesan atau intuisi muncul. Catat mimpi atau pikiran yang muncul setelahnya. Kuliner simbolis, santapan pembawa berkah. Pada 4 September, hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga membawa makna spiritual. Nasi tumpeng kuning mini. Nasi tumpeng dengan bentuk kerucutnya melambangkan gunung suci, tempat bersemayamnya para dewa. Warna kuning dari kunyit melambangkan kemuliaan, keberkahan, dan rezeki. Nasi tumpeng mini bisa dibuat untuk persembahan pribadi atau dinikmati bersama keluarga kecil sebagai simbol rasa syukur dan harapan akan kelimpahan. Lengkapi dengan lauk pauk tradisional yang sederhana namun penuh makna seperti ayam ingkung, keselarasan, urap, persatuan, atau tempe, tahu bacem, kesabaran dan kerendahan hati. Jajanan pasar berwarna cerah. Kue-kue tradisional seperti klepon, onde-onde, nagasari, atau lemper melambangkan kebahagiaan, kemanisan hidup, dan keragaman.
Menikmati jajanan ini diharapkan membawa keceriaan dan kebersamaan. Warnanya yang cerah juga diyakini menarik energi positif. Palicalam, minuman herbal penghangat badan. Minuman seperti wedang jahe, wedang uwuh, atau jamu kunyit asam tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga membersihkan dari dalam. Ini melambangkan pemurnian batin dan menjaga kesehatan, sehingga tubuh dan jiwa siap menerima energi positif dari alam semesta. Larangan keras pada 4 September, menghindari malapetaka dan kesialan. Di hari-hari yang memiliki energi khusus seperti 4 September ini, ada beberapa tindakan yang harus dihindari dengan sangat hati-hati. Melanggarnya dipercaya bisa mendatangkan kemalangan, kesialan, atau bahkan murka dari alam gaib dan leluhur. 1. Larangan berbicara kasar dan membenci. Penjelasan. Pada hari ini, perkataan dan niat memiliki kekuatan berlipat ganda. Mengeluarkan kata-kata kotor, sumpah serapah, atau menyimpan dendam dan kebencian yang mendalam, diyakini akan menarik energi negatif yang pekat. Ini bukan hanya merusak harmoni batin Anda sendiri, tetapi juga bisa memantulkan kembali energi buruk tersebut kepada Anda dalam bentuk konflik, kesialan dalam rezeki, atau bahkan penyakit. Alam semesta sedang mendengar lebih jelas, dan apa yang Anda pancarkan akan kembali kepada Anda. Jagalah lisan dan hati tetap bersih. 2. Larangan bermalas-malasan dan menunda. Pekerjaan. Penjelasan. Fase bulan membesar adalah waktu untuk produktivitas pertumbuhan dan mengumpulkan energi positif. Bermalas-malasan, menunda-nunda pekerjaan penting, atau tidak memanfaatkan hari ini untuk melakukan hal-hal bermanfaat, diyakini akan menghambat aliran rezeki dan keberuntungan. Anda seperti menolak energi pertumbuhan yang ditawarkan alam. Akibatnya, pekerjaan bisa menumpuk, peluang terlewat, dan Anda merasa stagnan, seolah-olah energi baik enggan mendekat. 3. Larangan membuang makanan dengan sembarangan. Penjelasan. Makanan adalah simbol kelimpahan dan anugerah. Membuang makanan sisa secara sembarangan, apalagi dengan tidak hormat, dianggap sebagai tindakan tidak menghargai rezeki dan bisa memicu paceklik atau kesusahan dalam hal pangan di kemudian hari. Leluhur percaya, membuang makanan dengan angkuh akan membuat Dewi Sri, Dewi Padi kemakmuran murka, dan rezeki akan sulit datang. Habiskanlah makanan secukupnya, atau berikan kepada yang membutuhkan. 4. Larangan memotong rambut atau kuku di malam hari. Penjelasan. Ini adalah pamali yang sangat umum. Memotong rambut atau kuku di malam hari, terutama di hari yang energinya kuat seperti ini, diyakini dapat membuang energi vital atau memanggil entitas gaib yang tidak diinginkan. Bagian tubuh yang terlepas di malam hari dipercaya lebih mudah ditemukan oleh roh jahat dan bisa digunakan untuk tujuan sihir atau merugikan pemiliknya. Ini juga dikaitkan dengan melemahnya perlindungan diri. Lakukan pemotongan di siang hari atau tunda hingga esok. 5. Larangan bertengkar atau berkata pedas kepada orang tua. Penjelasan. Orang tua adalah jembatan kita ke leluhur, pembawa restu dan sumber keberkahan. Bertengkar, membantah dengan kasar, atau berkata pedas kepada orang tua pada hari ini adalah pelanggaran besar yang bisa menutup pintu rezeki dan mendatangkan karma buruk. Restu orang tua adalah segalanya, dan melukai hati mereka di saat energi alam semesta peka akan mengundang kesialan yang sulit dihindari. Hormati mereka dengan sepenuh hati. 6. Larangan. Memulai perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual. Penjelasan. Jika Anda harus melakukan perjalanan jauh pada hari ini, hindari berangkat tanpa persiapan spiritual, tanpa doa, niat baik, atau sedikit ritual perlindungan, misalnya membasuh wajah dengan air yang sudah didoakan. Anda dipercaya rentan terhadap bahaya di jalan, kesialan, atau bertemu dengan hal-hal gaib yang tidak diinginkan.
Energi yang meningkat juga berarti jalan antara dunia lebih terbuka, sehingga perlindungan diri menjadi krusial. 7. Larangan meminjamkan barang berharga, terutama emas perak. Penjelasan: meminjamkan barang berharga seperti perhiasan emas atau perak pada hari ini diyakini bisa menguras pulung atau keberuntungan finansial Anda. Barang-barang berharga dipercaya menyimpan energi pemiliknya dan meminjamkannya di saat energi hari itu sedang kuat. Bisa seperti menyerahkan sebagian dari keberuntungan Anda kepada orang lain, atau bahkan membuka jalur untuk energi negatif masuk ke dalam rezeki Anda. Lebih baik menunda hingga hari esok. 8. Larangan beraktivitas di luar rumah saat senja tanpa niat baik. Penjelasan: waktu senja atau waktu maghrib selalu dianggap sakral dan rentan di banyak tradisi Nusantara. Pada 4 September, ketika energi spiritual sedang memuncak, waktu senja menjadi lebih peka lagi. Hindari berkeliaran di luar rumah tanpa tujuan yang jelas atau niat yang positif. Dipercaya pada saat ini banyak entitas tak kasat mata keluar dari sarangnya. Beraktivitas sembarangan bisa mengganggu mereka atau menarik perhatian negatif yang berujung pada kesialan, sakit, atau perasaan tidak nyaman. Pada akhirnya, 4 September adalah undangan untuk lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan alam semesta. Ini adalah hari untuk merenung, membersihkan diri, dan membuka hati bagi berkah yang tak terhingga. Jadilah pribadi yang membawa kebaikan, dan alam semesta akan membalasnya dengan berlipat ganda. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Van der Manmil,